Mana kawan tenda? Gitu. Kita mau baca doa istiqamah. Negeri Pembina ini menjadi sesuatu yang mutlak bagi kami di Kecamatan Pulau Tengah, dan kehadiran memang sangat mendesak, bahwa sejak tahun lalu sudah ada rangkaian kegiatan pembangunan, termasuk pada tahun ini sedang dalam tahap penyelesaian. Nah, sementara tahun ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, sehingga hasil musyawarah kami dengan kepala sekolah, komitmen kami tahun ini harus jalan, apapun kondisinya. Nah, karena memang TK negeri ini masih dalam mungkin sudah hampir selesai semuanya, cuma masih dalam tahap pembersihan dan sebagainya. Sementara anak-anak kita sudah masuk tahun ajaran baru, makanya kami mengambil kebijakan untuk sementara menggunakan rumah dinas camat untuk disulap sebagai ruang sekolah untuk TK Negeri Pembina, sampai dengan ada keputusan dari kepala sekolah bersama dinas pendidikan bahwasanya TK Negeri Pembina itu sudah siap untuk ditempati. Artinya sampai batas waktu yang tidak kami tentukan. Sepanjang memang itu sudah siap, silakan, kami akan fasilitasi untuk pindah ke lokasi yang baru. Karena merasa pentingnya TK Pembina, tahun ini menggunakan dana Gapura, itu jalan depan TK itu dibuka, Pak. Dibuka, ya setidaknya pengerasan dulu lah, supaya TK itu tidak kesannya jauh di dalam gitu kan. Jadi kita memang pengen membuka wilayah itu supaya memang TK itu kelihatan ada, bagus gitu. Dan itu dengan dana desa, dengan dana Gapura. Jadi merasa bahwasanya TK ini penting, kemudian anak-anak mereka di sini. Jadi tahun ini inisiatif desa dibukakan jalan menggunakan dana Gapura Sejaan tahun 2016 ini. Dan ini mungkin dalam proses penyiapan untuk pelaksanaan. Harapan kami ada backup juga dari dinas pendidikan. Kaitannya itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah, itu ruangan sudah oke, alat peraga di dalam oke. Sebagian adalah gitu kan. Yang cukup prinsip belum ada itu listrik dan air. Listrik dan air. Ya kalau listrik kan kita ada PLN di sini. Kalau air memang kita tidak punya PDAM. Ya setidaknya bisa dimungkinkan dengan penyiapan tandon gitu kan. Iya. Nah, atau pembuatan sumur misalkan gitu kan. Itu mungkin di situ. Atau setidaknya kalau memang tidak dimungkinkan, adalah operasional itu memuat anggaran untuk pembelian air atau sebagainya kan. Misalnya seperti sisi kecamatan, terutama kaitannya dengan bidang pendidikan. Jadi sesuai peraturan Bupati nomor 23 tahun 2014, camat itu memiliki 23 kewenangan terkait dengan bidang pendidikan, yang sebagian besarnya adalah berkaitan dengan pengkoordinasian kegiatan pendidikan. Nah, dengan kata lain, dari PAUD, TK sampai SMA, kewenangan siapapun, tetapi camat berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan di dalamnya. Pengkoordinasian ini dengan dinas terkait dan sebagainya. Ya, pemberantasan buta aksara, buta huruf, buta aksara. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah kami lakukan. Penekanan kami diantaranya dengan mewajibkan desa untuk setidaknya punya satu PAUD, satu TK di setiap desa, dan menjadi tanggung jawab desa.
Penganggarannya pun akan dianggarkan melalui anggaran desa. Ini prioritas kami. Tetapi di sisi lain, kami juga komitmen dan konsisten untuk tetap menggalakkan paket. Nah, ini untuk golongan yang agak tua. Jadi dan di wilayah Pulau Tengah ini ada beberapa paket yang sudah memang jalan. Jadi itu komitmen kami. Kemudian kaitannya dengan prioritas kecamatan, komitmen kami terhadap pendidikan itu sudah kami buktikan dengan mengarahkan pagu indikatif desa untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau dilihat 2 tahun terakhir, pagu indikatif desa itu sebagian besar itu penambahan LKB, penambahan perpustakaan, kemudian pembuatan posyandu dan pustu dan sebagainya. Jadi dalam rangka pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kami menyadari itu yang harus dipenuhi, dan desa menyambut baik. Kami karena itu menjadi domain desa, nah kecamatan juga tidak berwenang untuk memaksakan ini harus ini. Tetapi kami sekedar memberikan pengertian, pemahaman, dan mengarahkan bahwasanya terlepas dari fasilitas lain-lain yang dibutuhkan oleh desa, maka sebaiknya kita penuhi dulu kebutuhan dasar. Makanya alhamdulillah pada di wilayah Pulau Laut Tengah sebagian besar sekolah kita sudah cukup representatif. Walaupun masih banyak hal yang perlu dilengkapi, tetapi secara umum kondisi sekolah di wilayah Pulau Tengah sudah lumayan bagus. Ini buah dari kepedulian desa, kesadaran desa bahwa akan pentingnya pendidikan dan kesehatan terutama. Air sama halaman bermain itu, dan juga alat peraga untuk di depan, di luar kelas. Kalau di dalam sudah ada sebagian, kalau di luar masih belum untuk alat luarnya. Pulau Laut Tengah adalah pintu gerbang Kabupaten Kota Baru, dan wilayahnya menjadi sangat strategis karena di lokasi ini akan dibangun jembatan penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan yang katanya merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, dan saat ini sudah mulai terlaksana secara bertahap. Kemudian pusat pemerintahan kita ada di Sebelingingan. Kawasan ekonomi kita yang digadang-gadang akan menjadi saingannya di Pulau Jawa adalah kawasan Mekar Putih. Dan pusat pemerintahan di Sebelingingan, pusat ekonomi kita di Kota Baru, pusat ekonomi kita di Mekar Putih, ini lalu lintas utamanya akan melalui Pulau Laut Tengah, melalui Tanjung Serdang. Nah, Pulau Laut Tengah akan menjadi pusat ekonomi baru kalau menurut kami. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada siapapun termasuk satuan kerja perangkat daerah, dunia usaha untuk berbondong-bondong berinvestasi di wilayah Pulau Laut Tengah. Karena walau bagaimanapun tanpa adanya investasi dan sebagainya, Pulau Laut Tengah tidak akan menjadi apa-apa. Jadi kami mengajak kepada semua pihak, pemerintah, BUMN, swasta, siapapun untuk berinvestasi di wilayah Pulau Laut Tengah. Kami sudah gambarkan tadi bahwasanya Pulau Laut Tengah merupakan pintu gerbang Kabupaten Kota Baru yang berhadapan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini ada feri dan ke depan akan ada jembatan penghubung, sehingga Pulau Laut Tengah akan menjadi wilayah ekonomi baru yang sangat strategis. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengajak kepada siapapun untuk berinvestasi
mengembangkan usahanya di wilayah Pulau Tengah. Kepentingannya bagi kami adalah dengan masuknya usaha, ekonomi masyarakat akan tumbuh, ekonomi masyarakat kami akan berkembang, dan akhirnya akan membawa kesejahteraan minimal buat masyarakat sekitar. Itu harapan kami. Ya.